wabarakatuh. Nama saya Farisa dengan NIM 2320126. Di sini saya akan membacakan materi tentang pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Berbagai pendekatan meliputi pendekatan teologis normatif, antropologis, sosiologis, psikologis, historis, kebudayaan, dan pendekatan filosofis. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan di sini adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Dalam hubungan ini, Jalaluddin Rahmat mengatakan bahwa agama dapat diteliti dengan menggunakan berbagai paradigma. Realitas keagamaan yang diungkapkan mempunyai nilai kebenaran sesuai dengan kerangka paradigmanya. Karena itu, tidak ada persoalan apakah penelitian agama itu penelitian ilmu sosial, penelitian legalistik, atau penelitian filosofis. Pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial ini selanjutnya mendorong kaum agama memahami ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya. Jalaluddin Rahmat telah menunjukkan betapa besarnya perhatian agama yang dalam hal ini adalah Islam terhadap masalah sosial dengan mengajukan 5 alasan sebagai berikut. Yang pertama, dalam Al-Quran atau hadis, proporsi terbesar kedua sumber hukum Islam tersebut berkenaan dengan urusan muamalah. Yang kedua, bahwa ditekankannya masalah muamalah atau sosial dalam masalah. Yang ketiga, bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perseorangan. Karena itu, sholat yang dilakukan berjamaah adalah lebih tinggi nilainya daripada sholat yang dikerjakan sendirian. Yang keempat, dalam Islam terdapat ketentuan bila urusan ibadah tidak dilakukan dengan sempurna atau batal, maka kifaratnya atau tebusannya ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial. Yang kelima, dalam Islam terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapat amalan lebih besar daripada ibadah sunnah. Berdasarkan pemahaman kelima alasan di atas, maka melalui pendekatan sosiologis, agama akan dapat dipahami dengan mudah karena agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Salamah dengan NIM 2320133 akan melanjutkan penjelasan mengenai pendekatan antropologi dalam studi Islam. Pengertian antropologi. Istilah antropologi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari asal kata anthropos yang berarti manusia, juga logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah antropologi berarti ilmu tentang manusia. Para ahli antropologi atau yang biasa disebut dengan sebutan antropolog sering mengemukakan bahwa antropologi merupakan studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian ataupun pemahaman yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Adapun definisi lain yang dikemukakan oleh pakar antropologi, setidaknya antara lain adalah menurut James L. P. Cook, pengertian antropologi itu menitik beratkan pada aspek pemahaman kemanusiaan dalam bentuk keanekaragaman secara menyeluruh. Kemudian karakteristik dasar pendekatan antropologi. Salah satu konsep kunci terpenting dalam antropologi modern adalah holisme, yakni pandangan bahwa praktik-praktik sosial harus diteliti dalam konteks dan secara esensial, dilihat sebagai praktik yang berkaitan dengan yang lain dalam masyarakat yang sedang diteliti. Para antropolog harus melihat agama dan praktik pertanian, kekeluargaan, politik, magic, dan pengobatan secara bersama-sama. Maksudnya, agama tidak bisa dilihat sebagai sistem otonom yang tidak terpengaruh oleh praktik-praktik sosial lainnya.
Ada 4 ciri fundamental cara kerja pendekatan antropologi terhadap agama, yakni sebagai berikut. Pertama, bercorak deskriptif, bukannya normatif. Kedua, lokal praktiks, yaitu praktik konkret dan nyata di lapangan. Ketiga, antropologi selalu mencari keterhubungan dan keterkaitan antar berbagai domain kehidupan secara lebih utuh. Connections across social domains. Yang keempat, komparatif. Kemudian terakhir, objek kajian dalam pendekatan antropologi, yakni ada 2. Yang pertama, antropologi fisik. Antropologi fisik, paleontologi, atau asal-usul manusia, evolusinya, dan sejarahnya. Paleontologi adalah ilmu yang mempelajari asal-usul manusia dan evolusi manusia dengan meneliti fosil-fosil. Antropologi fisik tertarik pada sisi fisik dari manusia. Kemudian yang kedua adalah antropologi budaya, yakni arkeologi, etnologi, dan etnografi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu pendekatan pendidikan dalam studi Islam. Pendidikan Islam dalam pandangan yang sebenarnya adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam. Pengertian tersebut mengacu pada perkembangan kehidupan manusia di masa yang akan datang, tanpa menghilangkan prinsip-prinsip Islam yang diamanahkan Allah kepada manusia, sehingga ia mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidupnya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ahmad Tafsir memberikan suatu pandangan bahwa tujuan umum pendidikan Islam adalah membentuk muslim yang sempurna dalam artian beriman dan bertakwa atau manusia yang beribadah kepada Allah. Selain itu, Al-Ghazali dan Ali Al-Jumbulati juga mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan adalah bersifat keagamaan dan akhlak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus untuk mendapatkan keridhoannya. Karena agama merupakan sistem kehidupan yang menitip beratkan pada pengalaman. Kedua pandangan di atas memberikan makna bahwa pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan aspek kognitif, tetapi juga mengembangkan aspek afektif dan psikomotorik yang menyangkut bagaimana akhlak dan sikap yang baik di tengah masyarakat serta pengamalan ajaran agama Islam secara kafah. Untuk mempengaruhi perubahan sosial ke arah yang lebih baik, maka pendidik haruslah mendidik dan membimbing peserta didik untuk mengaktualkan ajaran Islam dalam bentuk pengalaman dengan penuh tanggung jawab dan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya, pendidikan Islam adalah pendidikan yang mengarahkan manusia untuk memiliki wawasan keilmuan yang luas serta merealisasikan pengetahuannya dalam bentuk pengamalan. Karena sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah ilmu yang diamalkan, sehingga dapat dipahami bahwa manusia yang diberi rezeki oleh Allah berupa ilmu, kemudian mengamalkan ilmu yang dimilikinya itu untuk memikirkan hal-hal yang positif dan memikirkan perjuangan di jalan Allah, manusia yang sedemikian ini akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niaba Akmalia dengan NIM 2320150. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang contoh aplikatif pendidikan antropologi, sosiologi, dan pendekatan pendidikan dalam studi Islam. Yang pertama ada pendekatan antropologi. Antropologi dalam kaitan ini lebih mengutamakan pengamatan langsung, bahkan sifatnya partisipatif. Dari sini timbul kesimpulannya sifatnya induktif yang mengimbangi pendekatan deduktif sebagaimana yang digunakan dalam pengamatan sosiologis. Penelitian antropologis yang induktif dan grounded yaitu turun ke lapangan tanpa berpijak pada suatu tempat atau setidaknya dengan upaya membebaskan diri dari kekungan teori-teori formal yang pada dasarnya sangat abstrak sebagaimana yang dilakukan di bidang sosiologi dan lebih-lebih ekonomi yang menggunakan model-model matematis. Banyak juga memberi sumbangan kepada penelitian historis. Yang kedua ada pendekatan sosiologi. Satu contoh penelitian yang menggunakan pendekatan sosiologi seperti yang dijelaskan atau Mudar tentang masjid dan bakul keramat, konflik dan integrasi dalam masyarakat Bugis Amparita. Judul tersebut diteliti dengan menggunakan metode grounded research. Penelitian ini mempelajari bagaimana 3 kelompok keagamaan di mana orang-orang Islam, orang-orang
Towano Tolitang dan orang-orang Tolitang Benteng di desa Amparita, Sulawesi Selatan berinteraksi satu sama lain, kadang dalam bentuk konflik, terkadang kerjasama, dan terkadang juga dalam bentuk integrasi. Penelitian itu menemukan bahwa konflik antar ketiga kelompok itu bermula dari soal keagamaan, kemudian perkawinan bertambah intens setelah dimasuki oleh unsur politik. Setelah itu, berbagai peranata sosial seperti perkawinan, pendidikan agama, aturan makanan, dan lainnya berfungsi melestarikan konflik tersebut. Itulah di antara hasil penelitian agama yang menggunakan metodologi penelitian grounded research melalui pendekatan sosiologi. Yang ketiga ada pendekatan pendidikan. Fungsi ilmu pendidikan Islam secara aplikatif itu mencakup 3 macam tugas, yaitu ia melakukan pembuktian terhadap teori-teori kependidikan Islam yang merangkum aspirasi atau cita-cita Islam yang harus diikhtiarkan agar menjadi kenyataan. Ia memberikan bahan-bahan informasi tentang pelaksanaan pendidikan dalam segala aspeknya bagi pengembangan ilmu pengetahuan pendidikan Islam tersebut. Ia memberikan bahan masukan yang berharga atau input kepada ilmu ini. Mekanisme proses kependidikan Islam dari segi operasional dapat dipersamakan dengan proses mekanisme yang berasal dari penerimaan input, menjadi pengoreksi atau korektor terhadap kekurangan teori-teori yang dipegang oleh ilmu pendidikan Islam, sehingga kemungkinan pertemuan antara keduanya makin bersifat interaktif atau saling mempengaruhi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.